Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk melanjutkan materi untuk perkuliahan kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa kisi-kisi untuk ujian tengah semester nanti. Untuk ujian tengah semester nanti, di UTS nanti, kita jadwalnya, ada yang sudah dapat jadwalnya belum, teman-teman? Jadwal UTS. Sudah, Pak. Sebentar, cek dulu. Sudah dapat ya? Di Sudah. tanggal berapa? Sebentar, saya juga lupa tanggalnya. Kalau nggak salah sekitar Tanggal 3 November ya, Pak? Tanggal 3 November ya? Oke. Iya, hari Rabu. Oke, baik. Kita nanti kuliah di tanggal November, masih ada waktu. Nanti bentuk soalnya teman-teman isai ya, antara pilihan ganda dengan isai atau studi kasus dengan isai. Gitu. Kita masih mencoba ininya. Nah, untuk yang isai, nanti teman-teman soalnya ada beberapa ya, kurang lebih ada sekitar 5 soal untuk yang isai. Ya, nanti teman-teman yang pertama pelajari apa itu keuangan negara, ya. Apa itu keuangan negara, lingkup keuangan negara, terus sebutkan contoh-contohnya. Teman-teman masih ingat kan di undang-undang berapa yang mengatur tentang keuangan negara, lingkup keuangan negara, sama contoh-contohnya masih ingat? Ada yang masih ingat? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bukan? Nah, betul ya Mbak Sri. Nanti teman-teman buka lagi Undang-Undang 17. Sebentar saya share undang-undangnya. Kalau nggak salah sudah pernah saya bagikan juga ya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Cuma contohnya kan waktu itu diucapin dong ya, Pak. Kayaknya ada yang lupa-lupa. Nah, nanti coba di ini lagi sebentar. Saya Oke, baik. Ini Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ya. Nanti teman-teman pelajari lagi apa itu pengertian keuangan negara. Ada disebutkan di pasal 1 ayat 1 ya, keuangan negara. Terus lingkup-lingkup keuangan negara, ini lingkup keuangan negara ada A sampai I. Nah, teman-teman nanti jelaskan contoh-contohnya gitu. Itu yang teman-teman belajar itu lagi ya, tentang apa itu keuangan negara, terus lingkup keuangan negara sama contoh-contohnya ya. Misalkan kayak kekayaan negara dipisahkan itu yang kayak apa, terus kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi negara itu seperti apa. Oke, terus berikutnya teman-teman pelajari lagi tentang pengertian pemeriksaan keuangan negara. Ya, apa itu pemeriksaan keuangan negara? Terus ada berapa jenis pemeriksaan keuangan negara? Teman-teman masih ingat? Apa itu pemeriksaan keuangan negara? Terus ada berapa jenis pemeriksaan keuangan negara? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Apa yang maksud pemeriksaan keuangan negara? Terus ada berapa jenis pemeriksaan keuangan negara? Masih ingat? Mbak Sri ingat? Ada 3 ya, Pak? Ada 3, oke. Itu diatur di mana? Diatur di... Aku ingetnya cuma yang laporan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu investigasi dan kepatuhan doang. Oke, diaturnya di SPKN ya, Pak?
SPKN ada, betul. Nah, kalau sebentar, saya buka SPKN dan undang-undang. Saya bukakan ininya, maksudnya biar teman-teman besok pas menjawab langsung ingat, oh ini diaturnya di sini. Oke, saya tayangkan lagi, kita ingat lagi. Sudah muncul? Apa itu pemeriksaan keuangan negara? Ya, diatur di dalam SPKN. Ya, pemeriksaan keuangan negara adalah ya, ini masih di kerangka konseptual. Ya, masuknya masih di kerangka konseptual. Teman-teman cari di kerangka konseptual. Apa itu pemeriksaan keuangan negara? Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, keselamatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini definisi pemeriksaan keuangan negara. Terus ada berapa sih pemeriksaan keuangan negara? Ya, nah, teman-teman bukan di Undang-Undang 15 tahun 2004. Oke. Undang-Undang 15 tahun 2004 itu tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya. Apa saja jenis pemeriksaan keuangan negara? Nah, di sini. Pemeriksaan keuangan negara. Sebentar. Nah, ini. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari, ini kan pasal 2, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Meliputi apa saja? Ada pemeriksaan keuangan, kemudian ada pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, kemudian pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang meliputi ya, dari aspek ekonomi, efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3. Maksudnya pemeriksaan di luar pemeriksaan laporan keuangan dan di luar pemeriksaan kinerja. Kemarin dijelaskan di dalam SPKN, pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu meliputi, nah ini ya, jenis pemeriksaan keuangan negara, ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan PDTT. Pemeriksaan keuangan ini bertujuan untuk opini, pemeriksaan kinerja untuk menilai 3E, ekonomi, efisiensi, efektivitas, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan PDTT, tujuannya memberikan simpulan di luar yang pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam prakteknya, PDTT ini bisa berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigasi. Oke, sampai di sini jelas? Bisa ditangkap? Oke, insya Allah kalau teman-teman hari ini masuk, besok UTS-nya lancar jaya. Ya. Oke, nah yang ketiga. Yang berikutnya, teman-teman masih ingat SPKN kan? Barusan tadi saya buka. Oke, di dalam SPKN itu ada, saya share ya. Nah, teman-teman ingat, SPKN itu ditetapkan dengan peraturan apa kemarin? SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK ya nomor 1 tahun 2017. Terus mengapa penetapannya dengan peraturan BPK? Masih ingat kan ada amanat undang-undang, amanat Undang-Undang 15 2004 dan 15 2006 yang mengamanahkan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara itu disusun BPK. Ini mengapa ditetapkannya dengan peraturan BPK nomor 1 ya, tahun 2017. Terus SPKN itu terdiri dari ada kerangka konseptual, ya, ada kerangka konseptual dan ada PSP, pernyataan standar pemeriksaan. Kemudian PSP ini ya itu ada 3 ya, PSP 100, PSP 200 dan PSP 300. PSP 100 itu yang standar umum, PSP 200 itu standar pelaksanaan pemeriksaan dan PSP 300 ini standar pelaporan pemeriksaan.
Sampai di sini nangkep ya. Jadi SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK nomor 1 2017, why? Terus SPKN ini terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan dan PSP. Kemudian PSP ini terdiri dari 3 ya, ada PSP 100, PSP 200 dan PSP 300. PSP 100 itu standar umum, PSP 200 itu standar pelaksanaan, PSP 300 itu standar pelaporan pemeriksaan. Nah, mari kita lihat per masing-masingnya ya. Saya tunjukkan bagaimana cara cepat ketika nanti ini ya. Oke, kerangka konseptual itu isinya teman-teman bukannya dari daftar isi dulu ya. Kerangka konseptual itu isinya apa saja sih? Ada tujuan kerangka konseptual, lingkup kerangka konseptual, gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, kemudian unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, pengembangan standar, hubungan kerangka konseptual, ya. Ini isi dari kerangka konseptual. Kemudian kita lihat PSP berikutnya. PSP tentang standar umum. Ya, PSP pernyataan standar pemeriksaan 100, PSP 100 itu mengatur standar umum. Apa saja isi PSP 100? Ini, kalau tidak salah kan pernah ada tugas untuk merangkum per masing-masing SPKN ya. Kalau teman-teman kemarin sudah membuat itu, enak banget nanti pas UTS. Nah, PSP 100 itu pertama ya mengatur tentang ini, ada etika, ada independensi, integritas, profesionalisme, ada pengendalian mutu, ada kompetensi, ada pertimbangan kepatuhan, kecurangan, kepatuhan, ketidakpatutan, ya, ada komunikasi pemeriksaan, ada dokumentasi pemeriksaan, ada hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, kemudian ada kewajiban aparat pengawas intern pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Ini poin-poin yang diatur di dalam standar umum, ya, di dalam standar umum, di dalam PSP 100. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin yang diatur di dalam PSP 100 standar umum. Ya. Berikutnya ini adalah materi tambahan saja yang bawahnya, materi penerapan dan penjelasan lain. Misalkan integritas, independensi, integritas dan profesionalisme itu menjelaskan tambahan yang di sini, yang ini. Kemudian kompetensi tambahan dari sini. Kemudian pertimbangan ketidakpatutan juga tambahan, penjelasan tambahan dari poin di atasnya. Jadi ini isi poin-poin dari PSP 100 untuk yang standar umum. Nah, berikutnya adalah PSP 200. Mari kita lihat. PSP 200 itu mengatur tentang standar pelaksanaan pemeriksaan. Isinya apa saja PSP 200 itu? Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Ada 6 poin yang diatur di dalam PSP 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah hubungan pemeriksaan BPK dengan perencanaan strategis. Yang ketiga adalah perencanaan penugasan. Yang keempat adalah pemerolehan bukti. Yang kelima adalah pengembangan temuan. Dan yang kelima adalah supervisi. Oke, ya, jadi ada 6 hal yang diatur di dalam PSP 200, standar pelaksanaan pemeriksaan. Seperti biasa, yang di bawahnya ini hanyalah penjelasan tambahan dari sini. Hubungan pemeriksaan BPK dengan perencanaan strategis. Kalau yang di atas ini diatur poin-poinnya, di sini diatur penjelasan tambahan yang lebih rinci. Gitu. Ini PSP 200. Selanjutnya, di PSP 300. PSP 300 itu mengatur tentang standar pelaporan pemeriksaan. Apa saja isi-isinya? Kita bisa lihat di daftar isi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama, keharusan menyusun laporan. Ya. Yang berikutnya adalah unsur-unsur yang ada di dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga adalah pelaporan informasi rahasia. Yang keempat adalah penerbitan dan distribusi laporan. Dan yang kelima adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ini poin-poin yang diatur di dalam PSP 300. Itu teman-teman. Jadi teman-teman pelajari SPKN, ya, SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK tadi. Kemudian SPKN ini terdiri dari kerangka konseptual dan PSP, pernyataan standar pemeriksaan. Kemudian pernyataan standar pemeriksaan ini ada 3, PSP 100, 200, dan 300. PSP 100 itu standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 itu standar pelaporan. Kemudian teman-teman pelajari poin-poin per masing-masing PSP, itu apa saja. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, nah
berikutnya teman-teman adalah masih ingat tujuan pemeriksaan laporan keuangan? Ada yang masih ingat tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu apa? Ada yang masih ingat tujuan pemeriksaan laporan keuangan? Saya tanya siapa nih? Siapa yang sempat menjawab yang sedang tidak bekerja? Ayo, masih ingat nggak? Memberikan opini. Gimana? Oh, Mas Awaludin lagi sambil bekerja ya? Oke, tujuannya memberikan opini. Betul. Nah, di dalam memberikan opini itu ada pertimbangan 4 hal. Teman-teman masih ingat apa saja 4 hal itu? Masih ingat nggak 4 hal itu apa saja? Yang kesesuaian, kecukupan pengungkapan itu bukan ya Pak? Ya, apa saja? Kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan, dan efektivitas. Efektivitasnya sepertinya tidak ada. Efektivitas apa? Efektivitas apa? Efektivitas, ada yang masih ingat efektivitas apa? Efektivitas sistem pengendalian internal bukan Pak? Oke, betul. Jadi kalau diulangi lagi, coba pemeriksaan laporan keuangan itu tujuannya apa? Halo? Bentar, saya buka. Ini ya, saya share. Oke, sudah muncul? Sudah muncul di layar teman-teman? Oke. Teman-teman ingat ya, tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu adalah ya betul yang tadi disampaikan Mas Awal, memberikan opini ya, tapi opini bahasa singkatnya ya, bahasa singkatnya. Nah, teman-teman nanti jelaskan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai ya, reasonable assurance ya, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ya, dengan memperhatikan pada ini ya, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kemudian kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ya, ada 4 hal ya, ada 4 hal yang menjadikan pertimbangan di dalam laporan keuangan untuk memberikan ini keyakinan yang memadai. Ya, bentuknya nanti adalah opini. Ya, teman-teman masih ingat ada berapa opini laporan keuangan? Ada berapa? Ada yang masih ingat ada berapa opini laporan keuangan? Ada 4 bukan Pak? Oke, ada 4. Apa saja Mbak Fitria? Yang wajar tanpa pengecualian, Oke. wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Betul. Ada 4 opini laporan keuangan. Ya, ini juga sekaligus nanti teman-teman pelajari ya. Berarti yang kelima itu teman-teman pelajari jenis-jenis opini laporan keuangan. Ya, ada 4 jenis opini laporan keuangan. Ada opini wajar tanpa pengecualian, kemudian ada opini wajar dengan pengecualian, kemudian ada opini tidak wajar, dan terakhir adalah opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, kapan auditor itu memberikan opini WTP, kemudian kapan auditor itu memberikan opini wajar dengan pengecualian, kapan auditor itu memberikan opini tidak wajar, dan kapan auditor itu memberikan opini tidak memberikan pendapat, ya teman-teman nanti pelajari juga. Jadi ada itu kurang lebih teman-teman untuk kisi-kisi soal di UTS. Saya ulang lagi ya. Yang pertama nanti teman-teman pelajari tentang
definisi dari keuangan negara. Ya, apa itu keuangan negara, lingkup keuangan negara, terus contoh-contoh dari lingkup masing-masing lingkup keuangan negara. Ya. Yang kedua, teman-teman pelajari tentang apa sih pemeriksaan keuangan negara, ya. Ada berapa jenis pemeriksaan keuangan negara, terus tujuan dari masing-masing pemeriksaan keuangan negara itu apa saja. Nah, yang ketiga, teman-teman pelajari tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Ya. Pelajari tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat, teman-teman pelajari tentang apa itu apa itu tujuan pemeriksaan laporan keuangan. Ya. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu apa? Tadi ya, memberikan keyakinan yang memadai, reasonable assurance. Kemudian pertimbangannya apa? Ada 4 pertimbangan, apa saja tadi ya teman-teman pelajari. Dan yang kelima, teman-teman pelajari tentang jenis-jenis opini di dalam pemeriksaan laporan keuangan. Ya. Ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Dan kapan, pada kondisi apa auditor memberikan opini tersebut, ya. Kondisi apa opininya WTP, kondisi apa opininya WDP, kondisi apa opininya tidak wajar, kondisi apa opininya tidak memberikan pendapat. Nanti kita akan pelajari hari ini itu untuk yang kelima tadi ya, pada kondisi-kondisi apa kita akan pelajari hari ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Apakah sudah jelas semuanya? Halo, apakah sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Itu kurang lebih nih ya. Untuk yang soal yang sesi pertama nanti antara pilihan ganda atau pilihan ganda atau studi kasus, kita masih ini ya, masih di tim, masih dirumuskan. Oke, kita akan melanjutkan materi di pagi hari ini, melanjutkan yang kemarin. Saya share screen lagi. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemarin kita sudah sampai ke pemahaman entitas dan proses bisnis. Ini kita masih di tahap perencanaan ya. Hari ini mudah-mudahan kita bisa sampai ke tahap pelaksanaan. Saya percepat. Nah, berikutnya adalah kan ini kemarin di tahap perencanaan kan ada 10 kegiatan. Ya, ini terlalu kecil. Oke, ada 10 kegiatan. Kita kemarin sudah sampai ke pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pemahaman entitas proses bisnis juga sudah. Teman-teman masih ingat yang ini? Contoh P2 sudah muncul ya? Sudah ya. Kemarin sudah pas pertemuan malam itu sudah kita contoh. Ini output dari kegiatan tahap pelaksanaan. Jadi di kegiatan tahap pelaksanaan outputnya adalah program pemeriksaan. Gitu. Nah, program pemeriksaan ini contohnya seperti ini. Poin pertama isinya dasar hukum, kemudian standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa apa, kemudian lingkup pemeriksaannya sejauh mana, kemudian hasil pemahaman entitas ya dan sistem pengendalian intern. Ini kemarin hasil dari kegiatan di tahap ini. Gitu. Hasil pemahaman entitas, proses bisnis, ya, hasil pemeriksaan sebelumnya. Nanti outputnya adalah P2 ini. Ya, program pemeriksaan kita sebut P2. Nanti di sini salah satu poin yang dijelaskan di P2 itu adalah hasil pemahaman entitas dan sistem pengendalian intern. Di sini kita sebutkan hasil pemahaman entitas mulai dari struktur organisasi. Ini kita mengulang pertemuan kemarin ya, struktur organisasi, terus ada laporan keuangannya apa saja, ada neraca, jenis-jenis satker juga karena kita sebutkan apa jenis satker, ada PLU, ada satker yang non BLU itu kita sebutkan. Terus laporan keuangannya kita sebutkan ya gambaran umum, sebagai gambaran umum bahwa nanti yang akan kita audit itu laporan keuangannya kurang lebih gambarannya seperti ini gitu. Itu terus hasil pemahaman entitasnya ya kita sebutkan SPI-nya seperti apa, lingkungan kita pakai SPI COSO ya, ada 6 komponen SPI COSO, lingkungan pengendalian, penilaian resiko,
kemudian aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, kemudian monitoring dan pemantauan. Gitu. Terus berikutnya adalah di program pemeriksaan ini adalah sasaran pemeriksaan. Gitu. Sasaran pemeriksaan yang mau kita periksa apa sih? Gitu ya. Karena ini konteksnya adalah pemeriksaan laporan keuangan, maka sasaran pemeriksaannya adalah pemeriksaan laporan keuangan. Gitu. Yang diperiksa adalah laporan keuangan. Gitu. Yang diperiksa adalah laporan keuangannya, ya, dengan mempertimbangkan asersi nih, asersi dalam informasi keuangan. Nah, ini teman-teman, kemarin kita sudah sampai sini belum ya kemarin ya, asersi ya? Sudah, Pak. Sudah ya, masih ingat kan keberadaan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan, ketaatan dan kepatuhan. Ini yang kemarin saya contohkan, misalkan beli apa? Beli truk gitu enggak? Beli truk sampah itu bukan? Asersi keberadaan, keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban kemarin sudah saya contohkan belum? Halo? Sudah belum ya? Saya agak lupa. Oke, sepertinya agak ragu. Saya cobanya lagi. Oke, sudah muncul buat kosong? Sudah, Sudah Pak. muncul Pak kosong. Oke ya, misalkan kita ini suatu instansi kementerian ya, misalkan Kementerian A itu total realisasi belanja barangnya ini yang disajikan di LRA katakan 10 triliun ya. Belanja barang tersebut ya diantaranya untuk pengadaan saya ganti belanja barang, belanja modal. Belanja modalnya 10 triliun. Belanja modal tersebut diantaranya untuk pengadaan kendaraan dinas sebanyak 100 unit dan nilainya katakan 1 triliun misal ya, 100 unit nilainya 1 triliun. Oke, asersi keberadaan atau keterjadian itu ya ini membuktikan bahwa belanja modal untuk kendaraan dinas 100 unit 1 triliun itu benar-benar terjadi ya atau ada gitu. Jadi kalau di LRA itu melaporkan belanja modal untuk kendaraan dinas sebesar 1 triliun, itu auditor itu mengecek bahwa betul terjadi ada ya, betul terjadi belanja modal 1 triliun, bukti-buktinya ada dan keberadaan mobilnya ini 100 unit itu ada. Itu asersi keberadaan keterjadian. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, berikutnya adalah yang asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan itu ya bukan begini ya, misalkan kalau belanja 1 triliun dokumen-dokumen pendukungnya lengkap atau tidak, itu bukan asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan artinya ya semua sudah dilaporkan. Ini bahasa gampangnya. Asersi kelengkapan itu semua sudah lengkap dilaporkan. Artinya ya kalau LRA laporan realisasi anggaran ya Kementerian A ini menyajikan belanja modal 10 triliun, maka artinya asersi kelengkapan itu tidak ada lagi di luar 10 triliun yang tidak dilaporkan. Gitu. Oke. Sampai di sini jelas. Kalau ternyata auditor itu menemukan ternyata ada belanja ya pembelian katakan 1 unit komputer ya nilainya 15 juta itu ternyata apa belum termasuk dalam LRA belanja modal 10 triliun. Jadi ternyata di luar 10 triliun ada belanja pembelian 1 unit komputer 15 juta ya belum termasuk dilaporkan di dalam 10 triliun maka ini bisa kita katakan melanggar asersi kelengkapan. Artinya laporan keuangannya itu tidak menyajikan secara lengkap seluruh transaksi yang terjadi di instansi atau Kementerian A ini.
Ada belanja komputer 15 juta yang belum dilaporkan. Itu asersi kelengkapan. Kalau yang contoh minggu lalu masih ingat ya, misalkan kita punya kendaraan sekian puluh unit, setelah kita cek fisik ternyata tidak 10 unit, ternyata ada 15 unit. Nah, yang 5 unit ini belum dilaporkan, maka dia melanggar asersi kelengkapan. Kok saya stop? Oke, maaf. Nah, berikutnya adalah ya asersi yang berikutnya adalah di sini yang kita cek adalah asersi hak dan kewajiban ya. Asersi hak dan kewajiban itu di sini menyatakan bahwa seluruh aset yang tercatat itu atau utang itu benar-benar merupakan hak atau kewajiban dari kementerian tersebut. Jadi begini, kalau misalkan Kementerian A ini ya dia melaporkan punya katakan utang kepada pihak ketiga sebesar 10 miliar misalkan. Hutang ini adalah ya saya berikan contoh misalkan ada tuntutan pihak ketiga ke bulan ya. Jadi misalkan contohnya ada pihak ketiga menuntut di pengadilan ya menuntut di pengadilan agar Kementerian A ini membayar 10 miliar sebagai kompensasi ya kepada pihak ketiga ini. Ternyata putusan pengadilan itu belum memutuskan bahwa Kementerian A ini dinyatakan bersalah ya. Putusan pengadilannya belum ada. Maka angka 10 miliar ini ya belum saatnya disajikan di dalam neraca. Itu cukup disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Saya pernah menemukan kasus seperti ini. Pejabat di Kementerian A ya, itu dia jual tanah ya, jual tanah katakan senilai 100 juta kepada tuan B. Di kemudian hari ternyata tanah yang dijual ini itu adalah double kepemilikan sertifikat ganda. Ya. Sehingga tuan B ini menuntut kepada pejabat X ya, katakan menuntut kepada pejabat X agar mengembalikan uang 100 juta. Nah, anehnya di Kementerian A itu mencatat ya, melaporkan di neraca ya. Di neracanya itu ada neraca hutang kepada pihak ketiga ya, nilainya 100 juta. Gitu. Ketika kita tanya mengapa di neracanya menyajikan hutang kepada pihak ketiga 100 juta? Iya, karena ada tuan B ini menuntut pengembalian 100 juta. Kira-kira kalau seperti ini, hutang 100 juta ini patut atau tidak kita dilaporkan di dalam neracanya Kementerian A ini? Pas atau tidak? Gimana? Kira-kira pas atau tidak? Tidak ya. Tidak pas karena hutang 100 juta ini bukan hutangnya Kementerian A, tetapi hutangnya pejabat X kepada tuan B. Gitu. Sehingga secara hak, asersi hak dan kewajiban, ya, hutang 100 juta ini tidak tepat ya dilaporkan di dalam neraca Kementerian A. Tuh. Nah, berikutnya ya asersi penilaian dan alokasi ini terkait aset itu mau dinilai misalkan dengan harga perolehan atau dengan nilai wajar seperti itu. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi asersi penyajian dan pengungkapan ini, asersi penilaian dan alokasi ini terkait dengan
bahwa aset atau pendapatan atau beban atau akun-akun yang lain itu dinilainya itu sudah dengan harga dengan nilai yang sesuai dengan standar. Begini contohnya. Misalkan tadi ya Kementerian A itu ya beli komputer, ya, harga belinya katakan 10 unit ya, harga belinya itu 150 juta. Kemudian biaya transportasi, ya biaya kirim dan lain-lain sampai komputer siap ya, itu katakan 10 juta. Kalau menurut teman-teman, berapa nilai komputer yang disajikan di neraca? Berapa kira-kira? Harga beli komputernya 150 juta, biaya kirim dan lain-lain sampai komputer itu siap ya, siap digunakan, siap dipakai di Kementerian A ini 10 juta. Berapa nilai komputer yang disajikan di neraca? 160 juta bukan, Pak? Betul, 160 juta. Nah, asersi penilaian tadi itu adalah kaitannya dengan berapa nilai yang disajikan di neraca. Berapa nilai yang disajikan di dalam laporan keuangan. Kalau teman-teman sebagai auditor ya menemukan pada saat audit ya nanti loh kok komputernya cuma disajikan sebesar 150 juta bukan 160 juta. Apa kesimpulan teman-teman? Gimana? Komputer itu understate ya, kurang saji sebesar berapa? 10 juta. Nah, gitu. Mestinya disajikan 160 juta, kok disajikannya hanya 150 juta sehingga understate 10 juta. Oke. Lagi misalkan ya. Kementerian A ya memperoleh pendapatan ya itu dari pelayanan ya katakan 300 juta ya. Disajikan di laporan realisasi ya, di laporan di realisasi anggaran laporan operasional dia sajikan 500 juta. Pendapatan 300 juta dari jadi Kementerian A ini punya bangunan ya memperoleh disewakan kepada pihak ketiga 300 juta ini untuk 2 tahun. Berarti per tahunnya itu 150 juta. Ya enggak? Nah, laporan keuangan ya laporan operasional ya laporan operasional tahun pertama ya mereka sajikan pendapatannya itu 300 juta. Betul apa salah? Betul atau salah? Betul, Pak. Kenapa betul? Kementerian A ini memperoleh pendapatan sewa 300 juta ya 300 juta untuk 2 tahun. Nih, sorry. 300 juta itu untuk 2 tahun. Per tahunnya 150 juta. Tetapi Kementerian A ini menyajikan di laporan operasional ya di tahun pertama itu langsung menyajikan pendapatan 300 juta. Betul apa salah? Salah. Salah, Pak, kalau pendapatannya. Oke, harusnya berapa? 150 juta. Oke, kalau di LRA dia menyajikan 300 juta. Betul apa salah? Kalau di LO dia sajikan 300 juta, LRA-nya 300 juta. Betul apa salah? Ayo. Di laporan realisasi anggarannya, kementerian ini sajikan 300 juta. Di laporan operasionalnya sajikan 300 juta juga. Betul apa salah? Harusnya salah sih Pak, harusnya sama 150 juta. Enggak. LRA-nya gimana tadi? Mbak siapa tuh yang mau komen? Silakan. Masih tetap salah, Pak. Masih tetap salah, ya. Iya, sama. Harusnya? Sama kayak 150 juta. Tidak. Ingat ya, LRA itu cash basis. Ya, cash basis. Laporan realisasi anggaran itu cash basis. Cash basis itu berapa pendapatan yang masuk.
300. Jadi betul, laporan realisasi anggaran sudah betul menyajikan 300 juta karena cash basis. Cash yang masuk di tahun itu 300 juta. Sehingga laporan realisasi anggaran sudah betul menyajikan 300 juta. Ya. Kalau laporan operasional itu accrual basis, ya. Dari 300 juta yang menjadi hak di tahun pertama itu hanya 150 juta. Maka mestinya LO-nya itu hanya menyajikan 150 juta. Teman-teman bertanya loh, Pak, yang 150 juta lagi kemana? Ya enggak? 150 juta lagi teman-teman sajikan di mana? Pendapatan dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka, ya. Disajikan di pendapatan diterima, ya, bukan dibayar. Diterima di muka pada di neraca, ya. Disajikan di neraca berarti oke, Kementerian A ini secara duit sudah terima 300 juta. Tetapi yang menjadi hak di tahun pertama itu hanya 150 juta. Sehingga Kementerian A ini masih punya hutang. Itu pendapatan diterima di muka sebesar 150 juta. Itu seperti itu. Nah, asersi penilaian tadi ya, kalau di LO-nya menyajikan 300 juta, berarti secara asersi penilaian itu salah. Mestinya yang disajikan itu bukan 300 juta. Oke ya, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan kembali. Nah, ketaatan dan kepatuhan, kalau penyajian dan pengungkapan tadi ya, sudah betul, sudah disajikan di laporan keuangannya, penyajiannya itu sudah diungkapkan memadai atau tidak di dalam CALK-nya. Ketaatan kepatuhan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus di P2 berikutnya adalah isinya adalah kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan ini adalah apa ya? Kalau di pemeriksaan laporan keuangan itu isinya peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang akan kita jadikan patokan alat untuk menguji. Bahasa gampangnya begini, kalau teman-teman mengukur berat badan, mengukur berat ya, itu satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Ya, timbangannya pakai timbangan apa? Timbangannya pakai timbangan apa? Timbangan berat ya. Bisa nggak mengukur berat badan itu pakai meteran? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa diukur, oh ini kalau tingginya 200 meter, kira-kira beratnya jadi 90 kilo, nggak bisa kan ya? Oke, nah kriteria pemeriksaan itu adalah, kita ibaratkan adalah ininya, timbangannya. Jadi kalau kita ingin mengukur X, ya maka bandingannya Y, ya maka Y ini adalah kriterianya. Gitu. Kalau kita kembali ke sini tadi, ya, contohnya adalah kita ingin tadi ya asersi yang kita ukur katakan kepatuhan, gitu ya, kepatuhan. Ini contohnya misalkan di peraturan pemerintah tentang pengelolaan uang negara atau daerah, peraturan pemerintah nomor 39 sudah patuh atau belum dengan peraturan ini. Tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, berarti kriteria yang dipakai PP 71 2010 sudah sesuai atau belum dengan standar akuntansi pemerintahan. Gitu. Kriteria ini adalah alat ukurnya. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini jelas. Berikutnya adalah pemeriksaan, alasan pemeriksaan. Alasan pemeriksaan kalau pemeriksaan laporan keuangan itu mandatori, ya wajib. Gitu. Dan metodologi pemeriksaan yang akan kita pakai seperti apa? Oh, kita pakai risk-based audit dari tahap perencanaan, gitu. Kita akan seperti apa metodenya, di sini dijelaskan semua. Gitu. Terus nanti di tahap pelaksanaan akan seperti apa, sampai ke seperti ini misalkan, penentuan sampling, ya, penentuan samplingnya akan seperti apa. Oh, kalau ternyata resikonya rendah, samplingnya berapa, di sini diatur di dalam program pemeriksaan kita. Tuh. Terus metode pemeriksaan di tahap pelaksanaan yang kita mau lakukan apa saja. Oh, ada pengujian analitis, ada pengujian pengendalian, pengujian substantif, gitu. Apa saja, gitu. Terus nanti di pelaporan, metode pelaporannya akan seperti apa disebutkan. Kemudian ada petunjuk ini lebih sifatnya lebih rinci, ya, lebih teknis, ya. Ada petunjuk umum. Terus nanti pada saat awal entry meeting, ya kita ketemu dengan entitas pertama kali itu kita ngapain saja.
Terus pada saat nanti sudah mulai jalan di lapangan, kita ngapain saja, itu dijelaskan di sini sampai ke tahap laporan. Kemudian prosedur ini langkah-langkah ya, langkah-langkah. Mari kita buka lampiran 15. Saya coba di sini. Yang muncul apa? Folder ya, teman-teman ya? Halo? Iya, Pak, betul. Ya, Pak. Folder ya, oke. Lampiran 15. Nah, ini contoh prosedur. Masih berputar-putar. Nah, ini contoh-contoh prosedur. Ya. Jadi, sebentar, saya sebelum ke sini. Teman-teman kalau apa ya, ada yang pernah bekerja jadi tukang ngecek checklist gitu? Ada nggak? Oh, oke. Ada yang hobi katakan jalan-jalan? Naik gunung? Ada? Teman-teman kalau mau bepergian itu biasanya jauh ya, bepergian jauh. Biasanya nyiapin daftar ini nggak? Daftar barang-barang yang harus dibawa. Iya, iya, Pak. Ya kan, siapin itu kan. Misalkan kalau naik gunung itu misalkan mie instan gitu ya. Kalau nanti bisa mau masak kompor kecil, senter kayak gitu. Nah, program pemeriksaan, ya, langkah-langkah pemeriksaan itu seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Misalkan kita akan uji kas di bendahara penerimaan akunnya ya, kan kita bagi akun neraca, LRA, LO, LPE, ya, laporan keuangan penutup ya. Kas di bendahara penerimaan, auditor itu harus ngapain saja sih? Oh, pertama dapatkan rekening koran, terus setelah dapat bandingkan, terus lakukan konfirmasi gitu. Ya. Jadi ketika nanti teman-teman menjadi auditor, ya teman-teman katakan untuk auditor pertama itu menjadi anggota tim, ya belum jadi ketua tim ya, anggota tim, teman-teman akan dapat ini loh kerjaan yang harus teman-teman lakukan, gitu. Teman-teman nanti dapat akunnya apa saja, kalau dapat, maksudnya dapat pembagian ini apa saja kan laporan keuangan ini ya. Sebentar saya contohkan laporan keuangan yang LKPP kemarin. Masih ingat laporan keuangan ini kemarin LKPP yang kita bahas, mengapa pendapatannya beda, masih ya? Nah, ini contohnya. Nah, ini kan akun-akun ini akan kita cek ya, akan kita bagi. Tuh, lihat. Banyak banget akun-akunnya kan banyak banget kan, ada berapa puluh nih baru neraca, LRA, LO nanti akan ada lagi. Nah, nggak mungkin kan sebanyak akun ini itu dijalankan oleh satu orang. Ya, nggak mungkin. Nggak akan dengan waktu yang terbatas nggak akan selesai sehingga dibagi. Ada mungkin anggota tim yang kebagian akun kas, sama misalkan sama piutang atau sama nanti di LRA-nya sama pendapatan kayak gitu. Jadi masing-masing anggota tim itu akan dapat beberapa akun gitu. Nah, teman-teman nanti sesuaikan dengan ini prosedurnya. Misalkan Mbak Sri ya dapatnya kas di bendahara penerimaan, akun neracanya dapatnya kas di bendahara penerimaan, akun LRA-nya katakan nanti kebagian dapat pendapatan gitu ya, terus akun LO-nya bagian di pendapatan lagi gitu. Nah, teman-teman akan lihat langkah-langkah ini, gitu. Mbak Sri akan lihat langkah ini. Oh, saya kebagian kas di bendahara penerimaan, kerjaan saya selama audit itu ngapain saja. Nah, itu langkah-langkahnya tertuang di prosedur ini. Gitu. Lakukan cash of name, dapatkan buku besar, pastikan bahwa saldo kas ini telah sesuai dengan buku besar gitu. Nah, ini asersi-asersi yang diuji tadi. Kelihatan ya? Nah, asersi-asersi yang diuji tadi di sini. Nanti Mbak, kalau misalkan sudah, ini nanti checklist. Oh, asersi strike and obligation, terus keterjadian, valuation, gitu ya. Ini Mbak checklist. Oh, saya sudah cek, ternyata semua asersi sudah terpenuhi, checklist. Gitu. Ini contoh prosedur pemeriksaan. Nah, isi berikutnya jangka waktu penyampaian LHP, susunan tim, terus kerangka laporannya akan seperti apa. Ini contoh P2, teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Ya. Jadi output akhir di tahap perencanaan adalah ini.
penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan. Ya, teman-teman tadi sudah lihat ya contoh program pemeriksaan ya, yang ini ya. Ini contoh program pemeriksaan. Nah, apa itu program kegiatan perorangan atau program kerja perorangan ya PKP? PKP ini berisi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing anggota tim. Gitu. Katakan kalau tadi misalkan Mbak Sri ya itu dapatnya akun kas di bendahara penerimaan, kemudian dapat LRA-nya dapat pendapatan, kemudian LO-nya dapat pendapatan juga, maka PKP, ya, PKP itu program kerja perorangan atau program kegiatan perorangan Mbak Sri, isinya ada berapa? 3 akun ya. Kan ada 3 akun, yaitu kas, LRA pendapatan, kemudian ada LO pendapatan. Jadi dari langkah-langkah yang di P2 tadi, katakan ada 100 akun, ya 100 akun ini akan dibagi habis kepada semua anggota tim. Itu. Nah, anggota tim yang memperoleh pembagian itu tadi berikutnya membuat program kegiatan perorangan atau program kerja perorangan, biasa disebut PKP. Oke, sampai di sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke prosedur analitis awal. Teman-teman merasa sudah melakukan prosedur analitis awal atau belum di pertemuan kuliah kita? Ada yang masih ingat pernah merasa melakukan atau tidak? Mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa saat itu kita sedang melakukan contoh salah satu dari prosedur analitis awal. Ada yang masih ingat? Yang pertemuan pertama ya Pak, yang ditanya maunya seperti apa itu bukan ya? Yang mana Mbak? Yang maunya seperti apa? Yang apa nih? Yang kegiatan kuliahnya mau seperti apa? Itu ya bisa salah satu pemahaman entitas ya. Salah satu pemahaman. Saya perlu memahami teman-teman inginnya seperti apa. Itu kegiatan kayak pemahaman entitas. Oke, yang lain. Pernah nggak teman-teman merasa secara tidak langsung itu sedang melakukan prosedur analitis awal? Mari kita baca prosedur analitis awalnya. Apa sih di sini definisinya? Tujuan dari prosedur analitis awal ini adalah untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Pemeriksa melakukan prosedur analisis keseluruhan atas informasi keuangan dan non-keuangan disertai dengan informasi yang didapatkan dari pemahaman entitas mengenai kegiatan keuangan dan operasi. Prosedur analitis keseluruhan yang terarah akan membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan yang mendalam dibandingkan area-area yang berisiko rendah. Oleh karena itu, keseluruhan prosedur analitis dirancang untuk memberikan penjelasan atas perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang sudah diduga sebelumnya maupun tidak terduga. Jumlah yang tertera dalam laporan keuangan, indikator-indikator penyajian, tren, laba perusahaan, atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Coba bayangkan, pernah nggak kita melakukan kegiatan analisis angka-angka yang tersaji di laporan keuangan? Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Oke, saya bantu ingatannya. Masih ingat yang ini? Yang laporan keuangan pemerintah? Laporan keuangan pemerintah pusat? Masih, Pak. Masih. Waktu itu saya tanya pendapatan perpajakan. Masih ingat? Di laporan realisasi anggaran katakan 1,2, terus di laporan operasional itu berapa kemarin 1, sekian, sehingga bedanya ada di mana gitu. Masih? Ingat kan ya? Ingat ya? Terus belanjanya terdiri dari apa saja? Oh, belanja terbesar di belanja apa? Terus dibandingkan dengan tahun sebelumnya kenaikannya signifikan atau tidak? Gitu. Masih ingat ya? Oke, kita lebih teknis sekarang ke sini. Prosedur analitis ya. Kita lihat di mau teorinya dulu atau langsung praktek, teman-teman?
Saya jelaskan standarnya dulu ya. Standarnya dulu ini diatur di SPKN ya. Bukti pemeriksaan bermacam-macam. Nah, ini salah satunya adalah prosedur analitis gitu. Terus di PSP 200 juga diatur ya. Kita mesti mengidentifikasi kesalahan, menentukan materialitas, resiko. Ini salah satunya dari prosedur analitis. Terus di dalam SPAP diatur juga salah satu ininya adalah prosedur analitis. Di SP 520, apa itu prosedur analitis? Itu diatur di SA 520. Istilah prosedur analitis berarti pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan, lihat nih, melalui analisis hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi relevan yang lain. Pada waktu merancang prosedur analitis, ya, melaksanakan prosedur analitis substantif sendiri atau dalam kombinasi dengan pengujian rinci, sebagai prosedur substantif berdasarkan SA 330, auditor harus menentukan kecocokan prosedur analitis substantif, bla 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 ya, mengembangkan ekspektasi. Nah, ini contoh-contoh nih. Pengembangan hubungan antar pola hubungan yang seharusnya terjadi. Ini contoh. Teman-teman masih ingat persamaan dasar akuntansi? Teman-teman masih ingat persamaan dasar akuntansi? Ingat, Pak. Apa? Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke. Kalau guyorannya begini. Kalau Muslim itu ya, kan begini. Dalam hidup itu ya seorang Muslim itu tidak akan tersesat sepanjang dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, gitu ya. Itu kalau Muslim. Kalau akuntan, ya ini gunanya akuntan tidak akan tersesat di dalam pekerjaannya kalau dia memahami persamaan dasar akuntansi, kemudian kebijakan akuntansi dan kode akun. Dia tidak akan tersesat ketika melakukan penjurnalan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, prosedur analitis itu prosedur analitis itu ya salah satunya adalah pengembangan dari sini. Kita lihat yang di sini. Hubungan ya, ini hubungan pengembangan ekspektasi dengan resiko salah saji. Di dalam laporan keuangan itu ya, ketika kita mengecek realisasi penerimaan, data yang dibutuhkan adalah LRA buku kas umum. Harapannya adalah realisasi penerimaan itu adalah total bukti penerimaan negara ditambah dengan pendapatan Satker BLU yang disahkan oleh KPPN. Hasilnya nanti ada pendapatan kurang saji atau lebih saji. Sama kayak yang kemarin ya, saya coba bandingkan di sini ya, pendapatan LO, ya pendapatan di LRA ini lebih gede atau lebih kecil dengan pendapatan di LO, itu kan? Kalau pendapatan di LO itu, pendapatan di LRA ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan pendapatan di laporan operasional, artinya kemarin apa? Ya masih ingat? LRA, LO. Kalau pendapatan di LRA lebih besar daripada di LO, itu artinya apa? Saya masih ingat? Kalau pendapatan di LRA lebih besar daripada di LO, artinya gimana? Ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Oke, ada pekerjaan belum selesai, berarti ada pendapatan diterima di muka. Ya enggak? Berarti teman-teman harus cek di neraca, ada akun pendapatan diterima di muka atau tidak. Gitu. Kira-kira kalau soal pilihan gandanya kayak gini gimana teman-teman? Gas, Pak. Nanti, soal pilihan gandanya logika, gitu ya, Pak, benar-benar logika. Misalkan ditemukan pendapatan di LRA lebih besar dari pendapatan di LO. Kira-kira kondisi apa yang akan muncul di dalam laporan keuangan? A, gitu ya. LO harus ditutupi dengan pendapatan agar sama dengan LRA. Gitu. Neraca akan menampilkan beban, gitu. Neraca akan menampilkan piutang.
D, neraca akan menampilkan pendapatan diterima di muka. Teman-teman kan harus berpikir kan, harus berpikir, oh berarti yang benar harus muncul gini. Gimana? Pilihan gandanya kayak gitu aja kali ya. Jadi bukan pilihan ganda yang kita lihat teks langsung ada jawabannya gitu. Kita harus berpikir dulu, masuk dulu logikanya. Gimana? Mau nggak? Oke. Kembali lagi ke sini saja. Nah, ini contoh prosedur analitis ya, contoh prosedur analitis. Ya, kas di bendara pengeluaran itu sama dengan sumbernya di neraca dan di BKU. Mestinya saldo kas di bendara pengeluaran itu saldo uang persediaan dalam bentuk kas ditambah jumlah bukti-bukti penggunaan UP yang belum di SP2D-kan atau belum dipertanggungjawabkan. Itu mestinya yang tersaji kas di bendara pengeluaran itu mestinya jumlahnya sama dengan ini. Ini dan seterusnya, ini di bawah ada rumus-rumusnya. Ini masih analisis di satu laporan keuangan ya. Kalau yang tadi kita contohkan antara LO dengan LRA, itu analisis sudah antar laporan keuangan. Kan LO, LRA gitu. Nah, selain analisis berupa informasi keuangan, prosedur analitis ini juga dilakukan untuk informasi yang sifatnya non keuangan. Misalkan kalau teman-teman baca di sini ya, LRA tahun lalu untuk totalnya 1960 ya. Di tahun 2020 itu 1647. Nah, kita akan mencari informasi gitu. Kenapa turun? Oh, ternyata ada COVID dan sebagainya. Nah, itu contoh informasi non keuangan yang kita pertimbangkan di dalam melaksanakan prosedur analitis. Itu, teman-teman. Saya contohkan satu lagi sebentar. Oke, sudah muncul? Kalau teman-teman melihat di sini, ya, kita lihat salah satu belanjanya, misalkan. Tahun 2020, belanja pegawai ada 282 miliar. Terbaca? Terbaca, halo? Halo, teman-teman? Baca ya? Baca, Pak. Oke ya. Baca, Pak. Oke, tahun 2021 ada 296 miliar. Analisa apa yang teman-teman peroleh sementara dari ini? Tahun 2020 ada 282, 2021 ada 296. Ada kemungkinan apa? Ini kan ada kenaikan ya. Ada naik sekitar berapa nih? 14, sekitar 14-an miliar. Berarti kan kita kalau prosedur analitis kita akan memperoleh indikasi dugaan ya. Oh, ada satu kemungkinan ada kenaikan jumlah pegawai. Betul? Yang kedua, ada kenaikan tarif gaji itu ya, sehingga belanja pegawainya naik. Gitu. Nah, nanti pada saat prosedur terinci, prosedur pengujian substantif terinci, kita buktikan ada nggak SK kenaikan gaji, ada nggak kenaikan jumlah pegawai. Gitu. Kalau ternyata dua kondisi ini tidak ada, maka kita akan cari lebih lanjut mengapa bisa terjadi realisasi belanja pegawainya lebih tinggi daripada tahun lalu. Gitu. Oke, kita lihat sekarang belanja barang. Ini laporan posisi September ya, 2021-nya baru sampai September. Kita lihat teman-teman. Tahun lalu realisasinya itu 15 triliun ya. Tahun ini sampai September itu baru 6 triliun. Kira-kira bagaimana teman-teman? Jauh sekali kan? Nah, anggarannya adalah 11 triliun, baru terrealisasi 6,5 triliun. Ini sudah akhir September, katakan awal Oktober, berarti cuma tinggal Oktober, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa hari lagi, November, Desember, tinggal sisa 2 bulan. Tuh. Apa yang teman-teman tangkap dari ini, dari informasi ini sebagai auditor ya, dari prosedur analitis, kira-kira teman-teman apa yang teman-teman tangkap, terus kemudian teman-teman bisa kembangkan di prosedur pemeriksaan selanjutnya. Kira-kira apa? Ayo, sorry. Apa yang teman-teman tangkap dari informasi ini?
Kalau penurunan belanja barang, oke, dari 15 menjadi 11, oke. Nah, berikutnya nih, pagunya di 11 triliun, baru terrealisasi 6 triliun, sementara waktu hanya tinggal efektif November dan Desember, tinggal 2 bulan. Serapan dananya sih Pak, paling di Serapan dananya rendah. Jadi apakah memang program yang dianggarkan itu benar-benar dijalankan dengan baik dan sesuai? Apakah memang tidak? Apakah memang anggarannya yang terlalu besar? Oke, bagus. Ya, katakan begini, Mas Awal itu dikasih tugas ya membangun hotel ya, diberi dana 10 triliun, dikasih waktu 12 bulan. Sampai dengan bulan ke-10 itu baru realisasi 50%. Berarti baru dibayar katakan 5 triliun. Berarti kan sisa 2 bulan itu harus menyelesaikan 50%-nya lagi. Pertanyaannya adalah, apakah itu mungkin? Mungkin nggak? Kemungkinannya kecil, ya kan? Kalau tiba-tiba di bulan ke-12, ya, bulan ke-12, penyedia atau kontraktor ini, ya, kontraktor melaporkan realisasi sudah 100%. Teman-teman sebagai auditor bertanya nggak? Curiga nggak? Curiga, Pak. Curiga. Nah, itu bagian dari salah satu prosedur analitis awal, teman-teman. Ya. Jadi, ketika teman-teman menjumpai kondisi seperti ini, kebetulan Mas Awal jadi pimpinan jadi ditugasi oleh pihak hotel, katakan untuk atasannya untuk bangun hotel baru di daerah Bogor. Dan ini ada dana 10 triliun. Mas Awal cari kontraktor ya. Kontraktor ini di bulan ke-10 baru melaporkan 50%, realisasi 5 triliun, sisa 2 bulan. Nah, di bulan ke-12, akhir bulan 12 kok kontraktor melaporkan sudah 100% gitu. Nah, Mas Awal akan patut curiga gitu. Jangan-jangan laporan 100% ini tidak sesuai dengan kondisi realnya. Atau jangan-jangan ya konstruksinya ini asal-asalan gitu. Yang penting ngejar selesai tetapi kualitas atau mutu konstruksinya jelek gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, pada saat kondisi seperti ini berarti kira-kira Mas Awal akan konsentrasi penuh nih sebagai auditor, ya akan konsentrasi penuh, akan mengecek penuh pembangunan hotelnya ini bulan ke-11 dan 12 itu seperti apa. Nah, tadi prosedur analitis awal ya itu akan membantu auditor ya, memilih atau menentukan ya pengujian selanjutnya. Katakan ada 3 kegiatan ya, ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama itu misalkan anggaran 10 miliar ya, jangka waktu 12 bulan ya. Kegiatannya katakan pembelian kendaraan. Kondisinya di bulan ke-10 itu sudah 100%. Berarti realisasi sudah 10 miliar. Kegiatan kedua sama-sama anggaran 10 miliar, jangka waktu untuk 12 bulan, ini pembangunan ruang kelas di salah satu sekolah ya, ruang kelas sekolah. Di bulan 10 realisasi baru katakan 30%. Ya. Kegiatan 3 itu anggaran 20 M ya, jangka waktu 12 bulan untuk misalkan pembangunan jalan. Ya. Di bulan ke-10 realisasi baru katakan 50%. Kalau teman-teman sebagai auditor ya, nih membantu auditor menentukan pengujian selanjutnya. Teman-teman akan milih konsentrasi di mana? Di kegiatan 1, kegiatan 2, atau kegiatan 3. Atau kegiatan 1, 2, atau kegiatan 2 dan 3.
Akan milih mana? 2 dan 3, Pak. 2 dan 3. Betul. Ya, karena secara resiko dia akan lebih tinggi nih. Wah, bulan ke-10 kok baru 30%. Jangan-jangan nanti di bulan 12 terlambat ya. Terlambat, atau kalau di bulan 12 mereka laporkan sudah 100%, aneh nih. Di bulan ke-11 dan 12-nya pasti kemungkinan besar ya itu prosedur pekerjaannya ngawur dan sebagainya. Nah, itu prosedur analitis, teman-teman. Ya, prosedur analitis awal. Makanya di sini nih untuk ya, intinya untuk membantu auditor nih merencanakan sifat, saat, lingkup, prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Ini bahasa standarnya seperti ini, bahasa contoh mudahnya tadi ini. Contoh seperti ini. Begitu, teman-teman. Atau kondisi berikutnya, misalkan laporan realisasi anggaran tahun 2020 itu ada misalkan belanja barang realisasinya cuma 10 miliar. Di LRA tahun 2021 belanja barang itu realisasinya sampai 20 miliar, naikkan 100%. Nah, teman-teman pasti akan konsentrasi kan, auditor akan naikkan 100%-nya ini karena apa? Gitu. Ini juga bagian dari prosedur analitis. Hanya ini tadi membantu menentukan sifat, saat, lingkup untuk prosedur pengujian selanjutnya. Oke, ini prosedur analitis. Ini ada teknik analitis awal ya. Teknik prosedur analitis awal meliputi perbandingan saldo nih, yang tercatat. Ini terlalu kecil ya, maaf ya. Udah besar? Oke, mudah-mudahan terbaca. Meliputi perbandingan saldo yang tercatat dengan data-data lainnya seperti saldo keuangan tahun lalu, saldo akun-akun yang berhubungan, atau pos-pos sejenis pada tahun lalu. Penggunaan rasio-rasio, analitis industri, ya, dan prosedur lain. Ini prosedur-prosedur, metode-metode yang ya, kita laksanakan pada saat kita melakukan prosedur analitis awal. Jangan lupa ini, teman-teman. Pemeriksa haruslah, auditor, yaitu harus mendokumentasikan penemuan-penemuan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Maksudnya apa? Hasil pengujian analitis yang teman-teman lakukan itu harus didokumentasikan di dalam kertas kerja audit atau kertas kerja pemeriksaan. Gitu. Yang teman-teman lakukan ini tadi semua, ya analisis yang teman-teman ini lakukan tadi, itu teman-teman dokumentasikan di dalam kertas kerja. Gitu. Jadi bukan hanya diomongkan secara lisan atau dikira-kira di dalam pikiran, ya, tapi dituangkan di dalam kertas kerja. Gitu. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah pemahaman sistem pengendalian intern tadi. Ya, outputnya tadi seperti ini. Ya, outputnya nanti kita akan yang tadi, yang hasil pemahaman SPI. Nah, ini output dari hasil pemahaman SPI entitas. Kita akan seperti ini. Ini output akhirnya, tetapi prosedurnya itu ini. Seperti ini. Ya. Hasil pemahaman SPI itu bisa didokumentasikan dalam bentuk narasi, bahkan alur, kemudian kuesioner SPI. Ini bentuk pemahaman SPI. Ya. Mengapa kita perlu memahami SPI ini? Gini, saya contohkan begini. Ada pemahaman teman-teman masih ingat resiko audit? Pernah mengambil pelajaran auditing kan ya? Teman-teman masih ingat kontrol ini? Kontrol risk. Masih ingat nggak? Iya Pak, pernah belajar itu. Pernah belajar, masih ingat ya? Apa itu control risk? Ya, control risk itu adalah, saya coba dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Control risk itu adalah resiko ya yang akan ditemukan akibat pengendalian ya yang lemah. Control risk. Kalau inherent risk itu adalah resiko bawaan ya, resiko bawaan yang melekat di masing-masing akun. Saya contohkan begini. Ada 2 akun nih, kas tunai, ya, kemudian akun deposito yang dalam bentuk sertifikat. Kira-kira inherent risk-nya lebih gede yang
kas dalam bentuk tunai atau deposito yang dalam bentuk sertifikat di bank? Inherent risk lebih gede mana? Kas tunai, Pak. Kas tunai. Oke, karena lebih mudah untuk diambil ya kan. Kalau sertifikat di deposito sertifikat di bank, siapa yang mau curi susah gitu ya. Kalau ini kan karyawan bisa, ini bisa gitu ya. Oke, itu inherent risk. Detection risk. Ya, kalau detection risk ini adalah ya resiko yang harus ditanggung oleh auditor atau resiko auditor ya untuk mendeteksi adanya kesalahan, salah saji atau kecurangan pada saat kita audit, mudah atau tidak. Resiko yang harus ditanggung oleh auditor akibat tidak terdeteksinya suatu kesalahan atau salah saji. Ini detection risk. Saya akan contohkan, kalau control risk ini resiko yang akibat ya resiko yang diakibatkan dari sistem pengendalian yang lemah. Saya contohkan begini. Akun belanja barang. Belanjanya katakan pembelian apa? Teman-teman mau pembelian apa? Contohnya. Kira-kira pembelian apa? Konsumsi ya, konsumsi untuk jamuan tamu. Ini contoh. Kan kalau ada tamu di dinas gitu ya, biasanya kan kita beli konsumsi ya, atau rapat ya, konsumsi untuk rapat lah, untuk rapat. Kira-kira kalau ada kegiatan belanja barang untuk pembelian konsumsi rapat, kira-kira ya, ini Mas Awal atau teman-teman yang lain, kira-kira kalau di kantornya ya ada belanja untuk konsumsi rapat, kira-kira biasanya kelengkapannya ada apa saja yang mesti harus ada? Ada bukti rapat, betul? Betul, Pak. Terus ada jumlah orang yang rapat, betul? Bukti rapat ini ada mungkin ada notulen, ya kan? Ada foto-foto, ya kan? Ada jumlah orang yang rapat, berapa sih orang yang rapat gitu. Terus nanti ada kwitansi pembelian konsumsinya. Minimal kan ada ini ya. Nah, pada saat teman-teman audit di sana, ya ternyata belanja untuk pembelian konsumsi rapat di salah satu instansi ini ternyata di sana tidak dilengkapi ini. Bukti-bukti, notulen, foto-foto, terus jumlah orang yang rapat berapa tidak diketahui. Hanya ada kwitansi pembelian konsumsi. Menurut teman-teman, ya, pengendaliannya bagus atau lemah? Lemah, Pak. Lemah. Oke, bisa saja ya kwitansi pembeliannya itu hanya fiktif gitu ya. Kita minta ke warung-warung mungkin ke warung Padang, mungkin ke warung Sunda, warung Tegal atau apa, mungkin hanya minta kwitansi kosongan kita isi sendiri. Padahal kegiatan rapatnya tidak terjadi atau tidak ada. Nah, berarti pengendaliannya lemah. Oke. Kalau pengendalian lemah, kira-kira CR-nya tinggi atau rendah? Pengendaliannya lemah nih. Kalau pengendaliannya lemah, resiko pengendaliannya itu tinggi atau rendah? Gimana, Mbak Febri? Tinggi ya, Pak? Tinggi. Oke. Pengendalian lemah, maka kontrol risknya tinggi. Kalau kontrol risknya tinggi, ya, resiko pengendaliannya tinggi, kira-kira auditor menemukan kesalahannya itu mudah atau sulit? Kalau teman-teman jadi auditor, masuk ke instansi yang di sana pengendaliannya jelek, ya, pengendaliannya lemah, sehingga resiko pengendaliannya tinggi, di sana mudah nggak untuk menemukan kesalahan? Mudah, Pak. Mudah. Kalau ininya mudah,
Berarti detection risk-nya itu tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah. Karena mudah gitu ya. Berarti mudah untuk menemukan kesalahan gitu ya. Maka tingkat kesulitan ya, detection risk itu tingkat kesulitan lah ya bahasa gampangnya. Tingkat kesulitan untuk mencari kesalahannya kan tidak sulit, artinya rendah. Beda kalau ternyata pengendaliannya sudah sangat bagus gitu ya, sehingga kita di sana sulit untuk mencari kesalahan, mencari yang salah saji dan sebagainya, maka tingkat kesulitan itu detection risk ya. Detection risk-nya jadinya tinggi, sulit gitu. Kira-kira kalau mudah mencari kesalahan, kontrol risknya tinggi, detection risknya rendah, mudah mencari kesalahan di sana. Sampel yang kita ambil mau banyak atau sedikit? Sedikit. Siapa yang sedikit? Ayo. Sedikit aja, Pak. Ntar Sedikit. ketemu tuh. Sedikit aja karena udah nemu gitu. Oke, ada lagi yang berpendapat sampelnya mestinya banyak atau sedikit? Ayo, sampelnya mestinya banyak atau sedikit? Oke, sekarang kalau saya balik logikanya begini. Katakan ada 100 kesalahan. Ya, totalnya di sana itu ada 100 kesalahan. Teman-teman hanya mengambil sampel 2 sampel. Berapa kesalahan yang akan teman-teman temukan? Maksimal berapa? Kalau sampelnya cuma 2, tingkat kesalahan yang teman akan temukan maksimal 2. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 5 kan? Karena sampelnya cuma 2 ya, 2. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan 98 kesalahan yang lain? Apakah auditor siap menanggung 98 kesalahan yang lain? Artinya begini, kalau publik mempertanyakan, Mas Awal, kamu kan kemarin yang mengaudit di sana ya, di sana ada 100 kesalahan, kok kamu cuma ungkap 2? Ya, yang 98 kesalahan yang lain memang kamu nggak lihat. Terus jawaban Mas Awal, iya Pak, saya cuma sampel 2. Benar nggak? Gimana? Nggak seperti itu seharusnya. Ya. Kalau resiko deteksinya rendah, artinya tingkat kesalahan yang untuk ditemukan di instansi itu sangat banyak, mestinya sampelnya itu makin banyak. Mengapa? Tadi, resiko yang akan ditanggung oleh auditor itu mestinya, auditor itu siap menerima resikonya itu mestinya makin sedikit. Kalau ada peluang kesalahan 100 kesalahan, maka sampel yang diambil katakan 90 sampel. Maka kesalahan yang mungkin ditemukan itu kita bisa 90. Sehingga 10 kesalahan yang lain ini adalah resiko yang auditor siap menerima. Ada 10 yang kita siap menerima. Ya udah, kita hanya mampu 90 ya karena dengan terbatasnya waktu dan sebagainya. Yang 10 ini sudah kita tidak sampel lagi, yang tidak populasi kita. Yang sampel hanya 90, tapi 90 sampel ini menurut kami sudah cukup mewakili 100 kesalahan yang ada. Jadi jumlah sampel ini tergantung dengan detection risk-nya. Kalau detection risk-nya itu rendah, sampelnya itu banyak. Artinya tingkat kesalahan yang auditor siap tanggung itu rendah. Kalau auditor siap menanggung kesalahan yang banyak, ya maka sampelnya bisa saja sedikit, tapi resiko ada di auditor. Paham ya logikanya ya? Jadi pemahaman SPI tadi, ya pemahaman SPI itu fungsinya nanti adalah kita menentukan kontrol risk. Ya, resikonya itu bagaimana, kontrol risk, ya resiko pengendaliannya bagaimana, itu diperoleh dari pemahaman SPI, pemahaman sistem pengendalian intern.
Ya. Jadi ini pemahaman SPI tadi ya, untuk menilai kontrol risk. Ya. Resiko pengendaliannya bagaimana? Resiko pengendalian berkaitan dengan detection risk. Detection risk berkaitan dengan sampel. Ya, sampel tadi berkaitan juga dengan resiko yang siap auditor terima. AAR ya, accepted audit risk. Berapa risiko audit yang siap diterima oleh auditor? Gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, berikutnya adalah identifikasi dan penilaian risiko awal. Ya, tadi risiko-risiko awal yang terjadi seperti apa. Menetapkan tingkat risiko awal yang diterima nih tadi acceptable audit risk ya, memperoleh kegiatan yang kedua di identifikasi dan penilaian risiko awal adalah memperoleh pemahaman dan penilaian tentang risiko awal, kemudian menetapkan risiko deteksi tadi sudah ya, menentukan sifat saat dan luas prosedur pemeriksaan tadi juga sudah contoh-contohnya, kemudian merencanakan pengujian terinci. Ini identifikasi risiko awal. Kemudian penetapan batas materialitas awal. Oke, saya berikan contoh. Ada nggak ya di sini? Batas materialitas awal. Oke, ini kayaknya. Sudah muncul, teman-teman? Sudah ya? Halo, sudah muncul belum di layar teman-teman? Penentuan tingkat materialitas awal sudah? Belum. Belum? Belum. Yang muncul di teman-teman apa? Masih yang tadi, Pak. Oh, masih yang Word ya? Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, nah ini penentuan batas materialitas awal ya. Ada beberapa indikator, opini sebelumnya, hasil pemeriksaan, efektivitas tindak lanjut, integritas, SPI. Nah, nanti ada skor ya, ketemu skor 11 katakan. Total 11 ini akan ada tabel ya. Kalau 11 ini hasil penilaian risiko level entitas 11, ketemunya di sini scoringnya kontribusi terhadap materialitas awal 47,50%. Ini sudah rumus ya, sudah rumus. Ketemu AR-nya itu accepted auditor risk-nya itu 5%, sehingga batas materialitas awalnya itu 2,38%. Ya. Apa itu batas materialitas awal 2,38%? Sudah berpindah ke Word, teman-teman? Sudah yang kosong? Sudah, Pak. Pak. Ya. Materialitas awal 2,38% tadi. Fungsinya buat apa? Katakan 2,38% ini kita tetapkan dari belanja. Oke. Kan tadi ya. Ini ketemu ini 2,38%. Nah, katakan kita tentukan 2,38% dari belanja. Total belanja di Kementerian A itu katakan 10 miliar. Berapa batas materialitasnya? Berapa jadinya? 2,38% kali ini 10 miliar. Berapa? Kalau 10 miliar, 1%-nya kan segini. Udah ketemu berapa? Gini ya, kurang lebih ya. Ya enggak? 238 juta, Pak. 23 miliar, sorry.
238 juta. Katakan auditor ya menemukan temuan ya, auditor pada saat mengaudit itu menemukan temuan salah saji ya, misalkan sebesar 300 juta. Ya. Maka temuannya ini ya, nilai salah sajinya itu lebih besar dari batas materialitas. Kalau begini, opininya apa? Tidak mungkin WTP, ya kan? Opininya bisa tidak wajar, ya, bisa wajar dengan pengecualian, tapi tidak mungkin WTP. Ini fungsinya batas materialitas. Fungsinya nanti dia akan menjadi apa ya, ambang batas yang bisa diterima ketika auditor sudah pada saat audit itu menemukan tingkat kesalahannya berapa. Nemu kesalahan 300 juta, batas materialitasnya 238 juta, oh sudah melebihi ambang batas. Gitu. Oke ya, paham fungsinya ya, batas materialitas awal itu untuk apa ya? Oke, saya percepat. Ini ada PM, ada TM. Oke, teman-teman, ada yang bertanya, 238 juta ini itu adalah planning materiality secara keseluruhan di laporan keuangan. Tapi kan laporan keuangan itu kan ada beberapa akun-akun di bawahnya ya. Misalkan LRA itu ada pendapatan, ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal. Nah, angka 238 juta ini untuk total satu LRA. Untuk total satu LRA. Pertanyaannya adalah berapa kesalahan di akun pendapatan yang bisa kita terima, berapa kesalahan di akun belanja pegawai yang bisa kita terima, berapa kesalahan di akun belanja barang yang bisa kita terima, berapa kesalahan di belanja modal yang bisa kita terima. Maka angka 238 itu kita alokasikan ke masing-masing akun ini. Katakan, ya, misal pendapatan itu kita akan kebagian 100 juta. Ya. Kemudian belanja pegawai kita kebagian 75 juta. Bisa hitung-hitungannya saya buat mudah dulu. Nanti ada teknik alokasinya sebenarnya. Belanja barang kita alokasikan 100 juta. Belanja modal sisanya berapa nih? 275 ketinggian ya. Kalau ini 50 juta, bentar. Ini 75 juta. Ini 75, belanja pegawainya 50, 150, 225. Oke, di sini katakan 25, baru 175. 25 tambah, berarti 25 ditambah 38. Berapa berarti? 63 juta. Oke, nah ini namanya, ya alokasi-alokasi ini namanya ini, ya, TM, Tolerable Misstatement. Ya, TM, Tolerable Misstatement. Ya, setelah dialokasikan ke masing-masing akun, ya, ini namanya TM. Kalau 238 total ini namanya PM, Planning Materiality. Planning Materiality ini dialokasikan ke masing-masing akun. Ya, totalnya ini namanya TM. Fungsinya buat apa? Ya, kalau sama nih, kalau ini tadi auditor menemukan salah saji kan total, ya total. Ternyata kalau total ini kemungkinan opininya tidak mungkin WTP dan tidak mungkin WDP. Ya, paling memungkinkan adalah tidak wajar karena secara keseluruhan PM itu di atas PM. Tapi kalau yang terjadi misalkan seperti ini, auditor menemukan kesalahan belanja barang, ya, kesalahan di belanja barang itu katakan 100 juta, tapi tidak nemu lagi yang lain, ya, tidak lagi nemu yang lain, hanya nemu di belanja barang 100 juta, gitu.
hanya nemu di belanja barang 100 juta. 100 juta ini lebih besar atau lebih kecil dari 238 juta? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, tetapi dia lebih besar atau tidak dari TM belanja barang. TM belanja barang 75 juta. Lebih besar, Pak. Oke, berarti dia akan lebih besar dari TM, ya kan? TM belanja barang, tetapi dia lebih kecil dari PM. Pusing kan? Sebenarnya enak kalau kelasnya itu langsung offline gitu. Jadi bisa menggambarkan lebih mudah. Kayak kita laboratorium audit lah gitu. 100 juta temuan di belanja barang itu lebih besar dari TM, tetapi dia akan lebih kecil dari PM. Gitu. Sehingga kita opininya itu bisa WDP. Wajar dengan pengecualian. Pengecualiannya di mana berarti? Pengecualiannya di akun apa? Pengecualiannya kalau kondisinya seperti ini di akun apa, teman-teman? Di belanja barang. Jadi ketika teman-teman jadi auditor ditanya, bagaimana opini teman-teman terhadap laporan keuangan instansi A? Menurut kami, laporan keuangan instansi A itu wajar, kecuali di akun belanja barang yang kami menemukan kesalahan 100 juta. Gitu. Filosofinya seperti itu, teman-teman. Paham nggak? Paham nggak? Halo? Bisa dipahami? Kalau kondisi yang kedua, itu ditanya bagaimana opini teman-teman atas laporan keuangan instansi A. Oh, menurut kami laporan keuangan instansi A itu tidak wajar, langsung tidak wajar karena kami menemukan total kesalahan itu 300 juta yang melebihi batas ambang materialitasnya. Oke ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan sedikit. Ini materi awal, metode uji petik. Ya, metode uji petik itu untuk menentukan sampelnya tadi, si kaitannya dengan ini. Ya, mana nih control risk, in hand risk. Nah ini nih masih metode uji petik kaitannya dengan ini, dengan sampling. Ya, kaitannya dengan sampling. Saya copy. Ya. Metode uji petik. Katakan total realisasi belanja barang itu ada 100 transaksi. Ya, ada 100 transaksi. Ya. Kita ingin mengambil sampel dari 100 transaksi. Nah, cara mengambil sampelnya itu dinamakan metode uji petik. Gitu. Apakah kita mau menggunakan metode statistik ya atau kita mau menggunakan metode non statistik? Kalau pakai statistik kan ada rumusnya ya. Kalau populasi N sebesar 100 transaksi ya kita masukkan di dalam software, misalkan pakai SPSS atau pakai apa, maka kita akan ketemu berapa sampelnya. Itu pakai metode statistik. Kalau pakai metode non statistik itu professional judgment, ada panduannya. Katakan kalau detection risk-nya rendah, sampelnya itu katakan tinggi ya, 50% minimal misalkan. Kalau detection risk-nya tinggi, sampelnya rendah ya katakan 10%. Itu pakai metode non statistik. Katakan dari 100 transaksi itu baik statistik atau non statistik itu ketemu katakan sampelnya itu 30%. Kalau 30% dari 100 transaksi berapa? 30 transaksi. Nah, pertanyaan teman-teman ya, 30 transaksi ini kita ngambilnya mau bagaimana? Apakah kita ambil acak? Pokoknya kita pilih saja acak 30 transaksi, transaksi nomor 1, 5, 6 dan sebagainya itu acak atau random. Ya. Ada metode yang non acak ya, tidak acak. Apa namanya? Dia biasanya pakai apa ya? Stratified ya, stratified sampling itu ya. Auditor menentukan kriteria-kriteria. 30 transaksi itu misalkan saya ingin menggunakan kriteria tertentu gitu.
Misalkan saya ingin transaksi di bulan November dan Desember. Terus transaksi yang nilainya di atas katakan 10 juta. Transaksi kepada pihak ketiga A, B, C, D. Gitu. Nah, ini stratified sampling. Kita tentukan kriteria-kriteria yang mau kita pilih. Jadi dari 30 transaksi ini, kita akan memilih yang kriterianya seperti ini. Itu metode non-acak. Nah, ini metode uji petik. Seperti itu, teman-teman. Tuh, jadi menentukan metode uji petiknya, ya, mau statistik atau non-statistik. Ya, kemudian setelah kita ketemukan berapa jumlah presentasenya, kita memilih 30 transaksinya ini mau pakai acak atau non-acak. Kalau teman-teman jadi auditor, saya tanya, kapan kita menggunakan acak, kapan kita menggunakan tidak acak? Gimana kira-kira? Kapan kita menggunakan acak, kapan kita menggunakan non-acak? Kalau misalkan transaksinya itu homogen, seragam semua, ya sama semua lah, dan secara resiko sama. Misalkan kayak pembayaran gaji, itu kan sama, homogen. Januari sampai Desember ya sama. Kira-kira kalau metode acak tepat nggak? Tepat. Ya. Kalau kita transaksinya heterogen, ya, dan resiko di masing-masing transaksi itu bisa beda-beda. Ya, tadi misalkan belanja pengadaan, ya, pengadaan. Antara pengadaan komputer dengan pengadaan kendaraan, mungkin resikonya berbeda. Pengadaan bangunan, kita bangun gedung, dengan pengadaan kendaraan, mungkin resikonya berbeda. Nah, teman-teman, ketika menggunakan sampling acak, ya, sampling acak itu bisa menjadi tidak tepat. Gitu. Saya lanjutkan lagi. Saya selesaikan di slide ini, ya. Oke, berikutnya adalah ini masih uji petik, pemenuhan kebutuhan pemeriksa, berapa jumlah orangnya, dan terakhir adalah penyusunan P2. P2 itu yang tadi, ya, penyusunan P2 itu yang tadi. Ini teman-teman prosedur pemeriksaan di tahap perencanaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Halo, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Nah, ini saya tunjukkan satu file lagi. Ini contoh yang tadi, ya, alokasi PM. Nah, ini PM-nya tadi kan ketemu nih, ya, 3,087 triliun tadi. Angka 3,087 triliun ini itu kita alokasikan nih pada neraca gitu. Neraca ini nanti akan dapat berapa nih? Tuh, dia akan dapat 29 miliar, ya. Akan dapat 94 juta, 17 miliar, 44 miliar gitu. Nah, ketika ini ditotal jumlah di akun neraca pasti jumlahnya, ya, jumlah totalnya itu sama, itu 1, per neracanya 1,029. Kalau dikalikan 3 pas 3,087. Gitu, teman-teman. Ya, jadi dari PM dialokasikan ke masing-masing akun menjadi TM. Itu apalagi, ya. Itu sih kurang lebih teman-teman untuk di tahap perencanaan. Jadi nanti soalnya mungkin kita sampai di tahap perencanaan, ya. Oh ya, yes, ada satu yang saya lupa sebentar, opini, ya. Sebentar.
Oke. Nah, ini tadi untuk menjawab soal yang kelima tadi ya. Ada berapa opini laporan keuangan? Teman-teman boleh silakan SS ya. Silakan di screenshot boleh. Untuk opini laporan keuangan ya itu ada 4 ya. Terdapat 4 opini laporan keuangan. Yang pertama adalah ya opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian ini memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemeriksaan. Opini wajar tanpa pengecualian hanya dapat diberikan bila pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan yang sesuai dengan standar, penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Jadi kapan opini WTP itu diberikan itu bahasanya seperti ini. Ya. Tadi kalau prakteknya, tadi contohnya yang saya buat di Word itu ada tingkat materialitasnya 2,38. Kalau tingkat temuan yang ditemukan kesalahannya tidak mencapai 2,38%, ya maka opininya wajar tanpa pengecualian. Dengan catatan tidak ada kondisi-kondisi yang lainnya. Kemudian ya, opini yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian. Ya. Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. Kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian adalah salah saji sebagai berikut. A. 1. Ya, WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual tadi ya yang per akun tadi maupun secara agregat tadi ya secara laporan keuangan secara keseluruhan itu adalah material tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Ya. Kondisi yang kedua, jadi WDP itu bisa jadi karena penyimpangan terhadap prinsip akuntansi, yang kedua itu bisa jadi karena pembatasan lingkup. Ya. Jadi ada 2 kondisi WDP. Ingat, ada karena penyimpangan terhadap prinsip akuntansi, ada karena pembatasan lingkup. Tetapi dua-duanya itu dianggap tidak pervasif, baik karena penyimpangan maupun pembatasan lingkup itu karena tidak pervasif, maka opininya adalah WDP. Tuh. Berikutnya adalah tidak wajar. Ya. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif. Sifat pervasif berpengaruh secara keseluruhan, diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap LK secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Jadi kalau tidak wajar, ya dari bukti-buktinya itu baik secara prinsip, ya secara prinsip penyimpangan secara prinsip akuntansi maupun pembatasan lingkup itu pervasif, dia tidak wajar. Kalau tidak memberikan pendapat, itu adalah kondisinya adalah karena pembatasan lingkup yang luar biasa. Gitu. Jadi tidak memberikan pendapat. Jadi kalau WDP ya dan tidak wajar itu bisa karena penyimpangan dari prinsip akuntansi dan pembatasan lingkup. Ya, kalau WDP itu penyimpangan dan pembatasan lingkup tetapi tidak pervasif. Kalau tidak wajar itu penyimpangan dari prinsip dan pembatasan lingkup tetapi pervasif. Kalau tidak memberikan pendapat itu hanya karena pembatasan lingkup. Ya, pembatasan lingkup tetapi pervasif. Sangat pervasif. Maka tidak memberikan pendapat. Itu teman-teman untuk kriteria pemberian opini. Mudah-mudahan jelas teman-teman bisa dipahami. Ya. Ada yang ditanyakan? Cukup?
Baik, kalau cukup, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Jangan lupa absen teman-teman dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Ya, jangan lupa belajar. Kita diberikan kemudahan saat ujian. Itu teman-teman, kita cukupkan perkuliahan kita siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perkenan teman-teman semua untuk hadir kuliah siang hari ini. Selamat siang dan semoga sukses semuanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.